Jangan pernah membiarkan kemenangan saudara di dalam Yesus Kristus itu didiskualifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sungguh kami Allah yang perkasa, Allah yang terus melihat, memperhatikan, menyertai, dan mencukupkan segala kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk yang izinkan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan hadir dan memberkati setiap kami yang mengambil bagian di dalamnya. Karena kami tahu bahwa persekutuan di dalam Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Dan oleh karena itu kami pulang nantinya akan membawa kekuatan dari peribadahan ini. Dan itu akan menguatkan kami menjalani hari-hari kami yang penuh misteri bersama dengan Tuhan. Dan saat ini Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk memperkaya diri kami, beriman kepadamu, teguh berjalan dalam pengiringan akan Dikau melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba yang saat ini dipercayakan, biarlah kiranya Tuhan memberkati, sehingga segala persiapan benar-benar berasal dari Tuhan dan akan menguatkan umat Tuhan di tempat ini, memberkati mereka, dan darinya mereka boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Segala strategi iblis lewat apapun yang mau mengalihkan fokus kami daripada pendengaran firman Allah, bahkan di saat kami membangun komitmen kami untuk menghidupinya, kami katakan hancurkan itu hanya dalam nama Yesus Kristus. Ini kami ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa, karena kami siap bukan saja mendengar tapi juga menghidupi firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Ya, saya berterima kasih buat gembala dan juga majelis di tempat ini yang kembali kesekian kalinya memberikan kesempatan untuk mimbar GKRI Shalom ini dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya pikir belum terlalu terlambat ya. GKRI tanggal 17 Agustus kemarin GKRI Shalom genap berusia 37 tahun. Selamat ulang tahun untuk semua jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala, Ibu, keluarga. Biarlah kiranya 37 tahun merupakan bagian daripada rencana Allah ke depan bagi gereja ini untuk menjadi berkat lebih dan lebih lagi. Amin. Pada kesempatan ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang dipercayakan untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini dari Perjanjian Baru, yaitu Kolose 2 ayat 16 hingga ayat 23. Kolose 2 ayat 16 sampai 23. Bila jemaat sudah menemukannya, maka kita akan baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, yaitu ayat 16. Kemudian dilanjutkan oleh jemaat berbalas-balasan sampai nanti di ayat 23 kita akan membacakan secara bersama-sama.
Pada hitungan yang ketiga kita mulai fokus dan mengikuti ini dengan baik. 1, 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Silakan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia bersama. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di minggu ini. Berbahagialah kita yang membaca juga mengambil komitmen untuk menghidupi firman Tuhan. Dan kita akan mendengarkan pengulasan refleksi firman Tuhan dalam kesempatan ini. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah Paulus menguraikan relasi jemaat Kolose dan Kristus pada paragraf sebelumnya atau pada ayat sebelumnya, pada Kolose 2 ayat 16 ini Paulus mulai menguraikan implikasi. Paulus mulai menguraikan akibat, konsekuensi atau dampak yang timbul dari hidup merdeka dalam Kristus. Jadi setelah dia menyampaikan, dia menguraikan tentang relasi jemaat Kolose dan Kristus Yesus, pada bagian ini Paulus lebih maju lagi. Dia menguraikan implikasi atau akibat-akibat, dampak, konsekuensi dari hidup merdeka dalam Kristus. Pada kesempatan ini kita masih tentu menikmati kemerdekaan, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, meskipun di sana sini kita melihat sangat menyedihkan keadaan untuk terkini ya yang terjadi, bahkan boleh dikata sudah menyeluruh di Indonesia. Kemarin saudara saya dari Sorong, Papua menyampaikan di sana juga terjadi bakar-bakaran. Ya, namun karena mereka mendeteksi dini sehingga hal yang memicu tindakan itu mereka alihkan ke Makassar. Ya, melakukan di Makassar, di mana hal tersebut adalah menggelar persidangan. Ada korupsi di sana sehingga digelar di Makassar. Namun ternyata di Makassar juga bukan dikarenakan hal tersebut, tapi dikarenakan berita-berita yang selama ini berkembang, terjadi juga kerusuhan. Dan saya diinformasikan ada salah seorang yang sengaja melompat dari lantai 4 dan kemudian tidak tertolong. Meskipun demikian, saya pikir tidak mengurangi semangat kita untuk hidup merdeka dalam Kristus. Meskipun keadaan bangsa kita lagi tidak baik-baik pada kesempatan ini, tapi itu tidak akan pernah menyurutkan semangat kita untuk hidup merdeka dalam Kristus. Setuju, katakan amin. Ya. Nah, kembali pada pengulasan topik ini. Jemaat yang terkasih, hal ini dikarenakan di jemaat Kolose. Kenapa sampai Paulus itu melanjutkan penguraiannya itu dengan menguraikan implikasi atau akibat hidup merdeka dalam Kristus? Karena sesungguhnya jemaat Kolose ini terendus oleh Paulus adanya ajaran sesat yang mulai mempengaruhi
kehidupan iman jemaat kepada Yesus. Nah, akhirnya Paulus prihatin. Ini nggak bisa dibiarin. Ya. Apalagi bicara tentang ajaran sesat yang mempengaruhi kehidupan iman kepada Yesus. Itu Paulus nggak mau kompromi. Bahkan di Galatia dia bilang, kalaupun malaikat itu datang dan menyampaikan Injil lain selain dari Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi Paulus nggak mau kompromi dengan bagian ini. Dan di sini saya yakin Bapak Gembala juga tidak mau ambil resiko. Ya, sewaktu-waktu ke depan ini setelah 37 tahun bisa saja jemaat GKRI Shalom diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan di luar sana, tekanan, intimidasi oleh mereka-mereka yang mengajarkan ajaran yang sesat. Sehingga kita mungkin tidak berdaya karena tidak memiliki pemahaman yang cukup, tidak ada komitmen yang kuat, kita bisa menerima tawaran, intimidasi dan tekanan tersebut. Oleh sebab itu, secara dini mari kita melihat bagian ini untuk menjadi pembelajaran, dan selanjutnya kita membangun komitmen dalam hidup kita untuk ke depan kita mulai waspada. Iya. Nah, kita kembali pada bagian ini. Lagi-lagi, kenapa sampai Paulus ini dia menyampaikan, dia menguraikan tentang implikasi merdeka di dalam Kristus, karena memang telah terendus olehnya ajaran sesat yang mulai mempengaruhi kehidupan jemaat, dan ini beresiko di dalam beriman kepada Yesus Kristus. Bagi Paulus, mumpung ajaran sesat yang dikenal sebagai bidat Kolose atau ajaran sesat Kolose ini, dan pengaruhnya itu belum tersebar luas, langkah dini perlu dilakukan olehnya. Dan langkah dini itu adalah menyampaikan ajaran yang benar. Langkah dini itu adalah menyampaikan ajaran yang sesuai dengan terang firman Tuhan. Namun sebelum kita melihat seperti apa terang firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose ini, kita perlu mengetahui seperti apa sih bidat Kolose atau ajaran sesat yang di Kolose ini. Siapa tahu ini juga ada di sekitar kita. Ya. Seperti apa bidat Kolose? Seperti apa ajaran sesat Kolose? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-9, intinya ajaran yang beredar pada saat itu dan praktek hidup dari ajaran tersebut itu terlepas dari Kristus. Mereka menginginkan semua yang mereka pahami, mereka ajarkan, mereka hidupi itu terlepas dari Kristus. Maksudnya apa? Tidak bersumber dari Kristus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-19. Makanya Paulus dia berkata, bagaimana bisa kepala itu dia lepas dari tubuh? Yang ada adalah mati, bukan? Iya enggak? Tidak ada kehidupan. Nah, mereka di sana tergoyahkan dengan hal tersebut, di mana ada ajaran-ajaran yang menarik bagi mereka, yang membuat sewaktu-waktu mereka itu tidak sadar mereka terlepas dari kepalanya, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Ya. Dan tentu kalau hal ini ada di tengah-tengah jemaat, ini akan mempengaruhi hubungan satu dengan yang lainnya. Ya. Jemaat akan saling curiga, jemaat tidak bertumbuh, jemaat akan mempraktekkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Yang satu mengkritik yang lainnya, yang satu menghakimi yang lainnya. Dan Paulus gak mau seperti ini. Contoh ajaran tersebut, ya, kalau kita lihat, ya, ada di dalam ayat yang ke-16 itu. Aturan makan minum yang menyimpang. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, di sana diajarkan dan dipraktekkan aturan makan minum yang menyimpang. Dalam masyarakat non-Yahudi terdapat kepercayaan di mana adanya perpindahan jiwa. Ya, ini contoh ya. Hal ini kemudian mencegah untuk makan daging tertentu, dikarenakan mereka yakin bahwa untuk binatang tertentu itu perpindahan jiwa dari seseorang kepada binatang tersebut, ya itu tidak boleh dimakan dagingnya. Ya. Kenapa? Karena bisa tertransfer dalam karakter hidup dari hari ke hari. Sifatnya, perilakunya, perangainya.
Sehingga mereka berkata, jangan makan itu. Ya. Juga ada paham atau praktek penolakan terhadap makanan dan minuman tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan kesucian. Jangan makan ini, jangan makan itu. Supaya apa? Supaya kamu suci. Karena kalau kamu makan itu, kamu tidak bakalan suci. Padahal Tuhan menginginkan umat yang kudus. Nah, ini kan menyimpang. Paulus tidak mau berisiko dengan bagian ini. Dalam hal makan minum juga ini, ada yang berprinsip dan mengajarkannya untuk diterapkan berpantang makan dan minum akan mendekatkan diri kepada roh-roh sebagai persiapan untuk menerima pernyataan ilahi. Jadi kalau ingin mendapatkan pernyataan ilahi, penglihatan begitu ya, jangan makan dan minum ini, supaya engkau lebih dekat dengan Sang yang disembah dan mendapatkan berbagai macam informasi apa yang menjadi kehendak dan keinginannya, supaya engkau bisa menghidupi dan melakukan dan diberkati olehnya. Ini repot kalau kayak begini. Padahal kalau kita baca di dalam Roma 14, 17 sampai 18 dan 20, di sana Paulus dia berkata, kerajaan Allah itu bukan persoalan makan minum. Ya, bukan persoalan itu. Tapi persoalan damai, kuasa, kebenaran itu loh. Makanya pada bagian ini Paulus minta jemaat Tuhan memberikan perhatian khusus untuk mereka jangan sampai mengiyakan dan akhirnya menghidupinya. Mungkin di tengah-tengah kehidupan kita juga ada yang seperti itu kan. Wah, jangan makan ini nanti bisa ini mengganggu kesucian katanya. Ya. Dan sebagainya. Hal yang berikutnya dari ajaran yang sesat di sini adalah melaksanakan hari raya atau hari suci dengan motivasi yang salah. Itu masih ada di dalam ayat 16 itu. Ya. Apa motivasinya? Karena mereka takut pada roh-roh dunia dan tekanan atau paksaan masyarakat sosial, akhirnya perayaan hari suci itu harus diadakan. Gak enak lah. Ya. Meskipun itu bertentangan dengan iman, gak enak lah Pak. Ayolah Pak Pendeta kita rayakan aja, nggak apa-apa kok. Ya, masalahnya masyarakat pada umumnya mayoritas ini meminta kita untuk melaksanakannya. Ya. Ini nggak baik. Ya. Di sini firman Tuhan dia minta supaya jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin karena kita takut dengan roh-roh dunia ini yang mengancam jiwa kita. Aduh, ya, saya kalau tidak melakukan ini, kalau keluar dari rumah dikhawatirkan nanti saya terancam jiwanya. Ya. Oleh siapa? Ada roh ini yang mengikuti saya. Ada roh itu yang disampaikan oleh banyak orang katanya menghampiri saya. Akhirnya mau tidak mau dia terikat dengan bagian ini. Dia merayakan hari raya, hari suci itu berdasarkan tekanan-tekanan seperti itu. Motivasinya salah. Makanya Paulus bilang hati-hati dengan bagian ini. Hal yang lain dalam ajaran sesat ini memiliki keinginan rohani yang salah. Apa di situ kalau kita baca di dalam konteks yang tadi, kita dapati bahwa adanya penyembahan terhadap malaikat. Ini repot. Kalau gereja Tuhan menyembah malaikat, waduh, ya pusing juga itu gembala. Iya enggak? Ya. Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Kenapa mereka mau menerima itu? Diduga dilakukan karena ketakutan terhadap roh-roh jahat juga. Dan sebagai upaya untuk menangkal kuasa roh jahat dalam hidup dan pekerjaan. Aduh, kita menyembah malaikat ini deh, karena kalau tidak pekerjaan saya ini gak bakalan bisa maju diberkati Tuhan. Ini repot Bapak Ibu. Ya. Kita ingat bagaimana Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu dan dia menyampaikan kepada kita bahwa ada pengalaman di sana dia tersungkur ingin menyembah malaikat, tapi malaikat itu berkata, jangan sembah aku. Karena aku ini seperti kalian, hamba juga, sembahlah Allah. Coba kita baca satu bagian firman Tuhan ini. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Kita tinggalkan sebentar. Kolose 2 ayat 16 hingga 23 kita lihat Wahyu. Ayat 8 dan 9. Bila sudah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah siapa? Allah. Ya. Ini harus kita tahu. Sehingga tidak dipelintirin oleh orang-orang tertentu yang nanti akhirnya kita mengiyakan dan menghidupinya seolah-olah hal itu benar. Hal yang lain dalam ajaran sesat di Kolose ini adalah memiliki sikap rohani yang salah, di mana mereka ini sombong dengan pengalaman rohaninya. Ada pengalaman rohani tertentu, kemudian mereka membanggakan diri. Dan ini terjadi di beberapa jemaat lokal pada saat itu, termasuk di Korintus. Karena mereka bisa berbahasa roh, mereka menganggap bahasa roh itu lebih mulia, lebih agung, lebih dahsyat dibandingkan dengan karunia-karunia yang lain. Mereka membanggakan diri. Nah, ini repot kalau seandainya seperti ini. Jangan sampai di dalam tim-tim kita, di dalam pelayanan gereja Tuhan, itu ada yang menyombongkan diri. Ya, Pak Pendeta, saya itu rendah hati sih. Rendah hati mau disebut-sebut kayak begitu. Gak usah. Biarlah pengakuan itu datang dari orang. Tapi kita sendiri punya komitmen untuk melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu rendah hati. Ya, tapi jangan sampai menyombongkannya. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, di dalam Kolose, kita kembali kepada Kolose. Kolose 2:16 itu. Ya. Mereka di sana menyampaikan di ayat 18, jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ini sombong untuk hal-hal yang bersifat rohani. Ya. Nah, jemaat, lalu ajaran benar seperti apa yang diajarkan Paulus untuk menghadang meluasnya ajaran sesat yang tadi saya sampaikan berdasarkan konteks ini? Apalagi pengaruhnya itu sudah mulai terlihat. Tapi bagi Paulus supaya jangan sampai dia meluas, harus dicegah. Bagaimana cegah? Ajarkan ajaran yang benar. Ya. Supaya apa? Supaya pengaruhnya itu tidak meluas dan mempengaruhi kehidupan rohani jemaat pada saat itu. Tentu pergumulan konteks sekarang juga, gembala tatkala menggumuli bagian ini menginginkan supaya kita semua di tempat ini jangan sampai mau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran tersebut. Dengan cara apa Bapak Gembala dia ingin mengatasi hal tersebut? Di antaranya adalah menyampaikan ajaran yang benar. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Paulus menyadarkan jemaat Kolose dan meyakinkan mereka bahwa sesungguhnya mereka itu telah mati bersama Yesus. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 20 itu begitu. Ya, konstruksi kalimat dari Paulus kepada jemaat-jemaat di Kolose. Kalian itu sudah mati bersama Yesus. Oleh sebab itu jangan pernah lagi kalian mau meresponi ajaran yang sesat tersebut. Sebagaimana kalian telah menyerahkan, memberikan dirimu kepada Yesus, mati di dalam Dia, hal itu pun jangan kamu lakukan lagi bagi ajaran yang sesat. Jangan berikan tempat di dalam hidupmu. Dan untuk konteks telah mati bersama Yesus ini juga menjadi tema yang akan kita renungkan pada kesempatan peribadahan GKRI Salom untuk minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih Gen Z yang Tuhan kasihi dan lindungi. Mati bersama Yesus di sini berarti kematian spiritual terhadap dosa dan dunia. Jadi dosa itu jangan lagi berkuasa atas kita. Dan segala yang terjadi dalam dunia ini yang dipengaruhi oleh dosa itu jangan dihidupi lagi oleh kita. Kita mati terhadapnya. Saya mau kasih ilustrasi yang sederhana.
Mungkin Bapak Ibu ada dari antara yang hadir itu berasal dari Tanah Toraja. Ada? Oh nggak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya, tapi pernah. Oh ada ya. Iya. Di sana dikenal dengan ya mengawetkan mayat. Ya, bahkan tidak jarang itu mereka menghias meski sudah mati, tubuh fisiknya sudah tidak bergerak lagi, tidak bernafas lagi. Mereka menghiasnya dengan baik, mereka mendudukkannya seolah-olah dia masih hidup. Tapi saya mau tanya, keadaan seperti itu kalau Bapak Ibu colek pipinya, dia gerak enggak? Ya, digangguin, digodain, dia gerak enggak? Jangan bicara tentang roh dulu ini. Ini lebar lagi kalau bicara tentang roh, tapi dianya. Ya, waktu kita tampar gitu, dia balik tampar enggak? Kita marah-marah dia balik marah-marah kita enggak? Enggak. Kenapa? Karena pada prinsipnya dia sudah mati. Tidak berfungsi lagi tubuh fisiknya itu. Nah, mungkin gambaran ini juga kita bisa kenakan untuk konteks ya, telah mati bersama Kristus. Terhadap dosa kita sudah mati. Apapun juga tawaran dosa tersebut, manifestasinya untuk saudara dan saya, kita tidak akan pernah lagi meresponinya. Kenapa? Karena kita telah mati darinya. Bisa paham di sini Bapak Ibu? Kalau orang yang mati itu berarti sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita mau datang tangisi, orang tua saya sudah meninggal. Ya, saya datang, saya katakan, oh mam, kenapa saya nggak ada, mami pergi. Dia nggak ngomong lagi, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan itu lagi Bapak Ibu. Ada kalanya sampai, aduh buka mata, lihat saya sudah datang. Nggak bisa Bapak Ibu. Benar? Karena apa? Karena dia telah mati. Demikian pula kalau kita di dalam beriman kepada Kristus, kita mati bersama dengan Kristus, berarti segala unsur dosa yang mulai datang menawari saudara, mengintimidasi saudara, mempengaruhi iman saudara, itu saudara sudah tidak boleh respon lagi. Saudara telah mati bersama dengan Yesus. Itu alasannya. Nah, jemaat, kalau sudah mati bersama dengan Yesus, dampak apa yang bisa kita lihat? Ya, dampak yang pertama, itu ada di dalam ayat 16 dan 17. Bisa dicatat. Tidak membiarkan orang menghukum kita dengan ajaran sesatnya. Sekali lagi, kalau saudara dan saya telah dinyatakan bahwa kita telah mati bersama dengan Yesus, di ayat 16 dan 17 Paulus dia berkata, dan ini adalah ajaran yang sehat. Kalian tidak membiarkan orang menghukum kalian dengan ajaran sesatnya. Kita nggak boleh menerima begitu saja ajaran sesat yang mempengaruhi kehidupan kemenangan kita. Bapak Ibu, ini jangan seorang pun, siapapun dia. Mungkin dia datang atas nama hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Tapi kalau seandainya dia mengajarkan sesuatu yang sesat, di luar dari firman Allah yang kita pelajari, yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan lainnya, firman Tuhan meminta saudara dan saya, jangan pernah membiarkan orang tersebut mempengaruhi kita. Ya. Bapak Ibu, kata menghukum di sini itu menggunakan kata Yunani krinos. Kita tidak gaya-gayaan ya, tapi di sini tidak jarang bahasa Indonesia itu belum terlalu dalam untuk mengungkapkan satu kata. Tapi di sini saya mau sampaikan sedikit aja. Ya, untuk kita mendapat gambaran tentang kata menghukum di sini. Apa maksudnya? Menghukum itu menggunakan kata Yunani krino yang artinya menghakimi, ya, mengecam seseorang sebagai yang bersalah dan patut dihukum. Orang tersebut itu berperan sebagai seolah-olah yang menyatakan salah, mengecam itu. Dia seolah-olah berperan sebagai wasit atau hakim atau juri yang merugikan orang yang dijatuhkan hukuman. Pernah ingat, saya kasih gambaran supaya kita gampang. Pernah ingat pertandingan timnas lawan Bahrain? Pernah? Di Bahrain, ya, Stadion Nasional Bahrain Rifa. Di sana ya kita menganggap diduga kuat wasitnya Ahmed, ya,
itu dia melakukan kesalahan di mana dia merugikan kita. Benar? Timnas kita. Yang tadinya sebenarnya timnas kita sudah bisa menang, tapi dia memperpanjang katanya. Akhirnya timnas kita kalah. Ya. Nah, saya yakin orang seperti ini, pribadi seperti ini, kalau dia menjadi wasit lagi, itu tidak diberikan. Makanya mereka mulai protes. Jangan pernah kalau timnas Indonesia main lagi, berikan wasit tersebut untuk memimpin pertandingan. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena merugikan. Nah, dalam konteks ini Paulus dia berkata begini kepada jemaat Kolose, jangan pernah hidup merdekamu itu dirugikan oleh orang-orang yang datang main sesat. Jangan. Ya. Harus tegas ini. Dan di sini jemaat yang terkasih, kata mengecam atau krino di sini, ini benar-benar punya kesan bahwa orang yang datang menghukum kita atau mengecam kita ini, dia sangat berusaha payah untuk membuat saudara dan saya itu terpengaruh. Firman Tuhan dia bilang, jangan pernah engkau biarkan, jangan pernah engkau mengalah terhadap hukuman orang yang datang menghukum engkau dengan ajaran sesatnya. Yang kedua, ya, dampak setelah kita tahu, kita sadar bahwa kita telah mati bersama Yesus. Ayat 18 dan 19. Apa itu? Tidak membiarkan kemenangan kita digagalkan orang yang terkesan rohani. Mungkin ada orang yang terkesan rohani kemudian datang ke kita dan kemudian ya menghakimi saudara dan saya, melemahkan iman saudara dan saya. Mungkin pernah seperti itu. Masa seperti itu aja kamu ya nggak bisa sih. Ya, ayolah, ya masa batu aja Tuhan bilang katanya nanti bisa menyembah Dia, masa kamu mulai di situ dipojokkan, disudutkan, membuat saudara dan saya tidak bergairah lagi. Firman Tuhan berkata di sini, jangan pernah membiarkan kemenangan saudara itu digagalkan oleh orang-orang tersebut yang terkesan rohani, padahal mereka juga mungkin selalu diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu yang terkasih, saya senang dengan kata digagalkan sih, atau menggagalkan. Dia menggunakan kata mendiskualifikasi. Ya. Jadi kita belum ini mempertanggungjawabkan apa yang menjadi iman kita saat ini. Terus kemudian ada orang datang bilang begini, kamu saya diskualifikasi. Kenapa? Karena kriteria iman yang ada di dalammu itu ternyata tidak memenuhi syarat seperti yang kami ajarkan. Yang padahal apa yang kami ajarkan ini akan membawa Anda lebih dekat dengan Tuhan. Setelah diajarkan ternyata ajarannya itu seperti yang tadi saya jabarkan di awal. Jangan pernah biarkan itu. Jangan pernah itu. Saudara adalah umat-umat pemenang, setuju katakan amin. Jangan pernah membiarkan kemenangan saudara di dalam Yesus Kristus itu didiskualifikasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah. Ini yang Paulus minta. Terakhir, ketiga. Dampak apa? Tatkala kita tahu bahwa kita telah mati bersama Yesus. Yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan beriman kepada Yesus. Di ayat 20-23. Tidak menaklukkan diri lagi pada rupa-rupa peraturan yang menyimpang. Sekali lagi, tidak menaklukkan diri lagi pada rupa-rupa peraturan yang menyimpang. Kalau kita baca kenapa seperti itu, Paulus mintakan kepada jemaat Kolose, karena di ayat 15 dia berkata begini, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kenapa? Karena dia telah membuat saudara menang. Karena dia telah membawa saudara dalam arak-arakan kemenangannya. Dan dia melindungi saudara, dia menyertai saudara, dia memberkati saudara dengan kemenangan demi kemenangan. Ya. Oleh sebab itu jangan pernah mau dikalahkan lagi oleh mereka yang membuat rupa-rupa peraturan. Peraturan yang seperti apa? Peraturan yang seperti tadi saya jelaskan di awal. Mengenai makan, minum, ya. Mengenai hari-hari raya, hari-hari suci. Makanya nanti kita mulai cek ya Bapak Ibu. Kenapa sih saya mengikuti kegiatan di gereja ini?
ya, kegiatan perayaan Paskah, Natal, ya, hari ulang tahun gereja. Kenapa? Ya. Kalau seandainya kita mulai ya didapati bahwa kita mengikuti itu karena merasa tertekan, hati-hati. Dan saya yakin gembala di sini tidak pernah menekan saudara. Amin ya. Amin. Kayak kurang percaya. Amin gak? Kalau nggak amin nggak bisa keluar ini pintu. Ya. Ini yang Tuhan minta melalui Paulus kepada jemaat Kolose. Kenapa? Karena mereka telah mati bersama Yesus. Jadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, karena kita telah mati, jangan pernah ya kita tertekan dengan tawaran, intimidasi, tekanan, godaan daripada ajaran-ajaran sesat, termasuk dalam hal melakukan dosa lainnya. Ya, asusila, ya, amoral, jangan pernah. Kenapa? Karena kita telah mati bagi dosa tersebut dan bersama Yesus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita dan membuat kita semakin yakin menjalani arak-arakan kemenangan bersama dengan Yesus yang telah memberikan kemenangan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya pada kesempatan ini kami terus kembali pada firman Allah untuk dibentuk. Dan akhirnya apa yang kami dengar supaya terbentuk, kami menghidupinya. Karena kami telah mati. Dan semuanya itu karena Tuhan yang mengadakannya. Tolonglah kami, berkatilah kami. Demikian juga penggembalaan di tempat ini. Tuhan memberkati. Bapak Pendeta Dr. Sajamuddin Abumai bersama Ibu Pendeta Rohani Siregar dan anak-anak dan para majelis pengurus, biarlah kiranya mereka semua menyadari bahwa benar hari ini kembali diteguhkan lagi bahwa mereka dan kami semua telah mati bersama Yesus, sehingga kami membawa kemenangan, diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terpuji Allah, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.